Halo Sob, balik lagi di Forces Briefly, update alutsista paling niche tapi paling penting buat kamu tahu. Kali ini kita bahas jet tempur Su-35, asal Rusia yang sempat jadi bahan pertimbangan serius Indonesia buat perkuat TNI AU. Spoiler alert, performanya emang di atas ekspektasi kebanyakan orang. Jadi gini, Su-35 ini bukan pesawat generasi lama yang dipoles doang. Ini produk andalan Sukhoi, Biro Desain Rusia yang udah puluhan tahun jadi kiblat jet tempur superioritas udara sejak era Su-27. Su-35 sendiri adalah evolusi paling matang dari keluarga flanker dan sering disebut sebagai puncak dari teknologi generasi 4++ level di bawah stealth fighter kayak F-35, tapi dengan kemampuan manuver dan sensor yang jauh lebih superior dibanding jet generasi sebelumnya. Indonesia sempat masuk daftar negara yang serius mempertimbangkan akuisisi ini di tengah proses modernisasi alutsista dan makin didik datanya, makin masuk akal kenapa jet ini jadi opsi menarik. Pertama, soal manuver. Su-35 punya thrust vectoring engine yang bikin dia bisa eksekusi manuver ekstrim kayak Pugachev's Cobra gerakan di mana pesawat sempat berdiri di udara sebelum kembali ke posisi horizontal. Ini level kelincahan yang secara teori melawan aerodinamika normal dan bikin radar lock lawan jadi jauh lebih susah, apalagi di skenario dogfight jarak dekat. Soal kecepatan, Su-35 bisa tembus Mach 2025 atau sekitar 2.700 km per jam. Artinya dari deteksi awal radar sampai pesawat ini benar-benar berada di jangkauan visual. Waktunya jauh lebih singkat dibanding kebanyakan jet tempur lain di kelasnya. Dapur pacunya pakai twin engine Saturn AL-41F1S mesin yang dirancang buat ngasih output tinggi tanpa harus terus-menerus mengandalkan afterburner. Ini penting banget buat efisiensi bahan bakar dan jangkauan operasi, apalagi kalau dipakai buat patroli di area seluas Laut Natuna Utara sampai kawasan Indo-Pasifik yang memang butuh endurance tinggi. Dari sisi sensor, radar Irbis A yang dipakai Su-35 bisa deteksi target sampai jarak 350 km untuk objek berukuran besar. Artinya satu unit Su-35 punya jangkauan pengawasan udara yang setara sistem radar darat kelas menengah, tapi sifatnya mobile dan bisa langsung merespons ancaman secara real time. Dengan potensi integrasi ke sistem pertahanan udara nasional, Su-35 bisa berfungsi sebagai extended radar sekaligus quick response asset buat mengawasi wilayah udara Nusantara secara lebih efektif. Intinya Su-35 bukan sekadar jet tempur baru. Ini representasi dari arah strategi pertahanan Indonesia ke depan. Dan kenapa isu modernisasi alutsista ini layak kamu ikuti? Bukan cuma buat kalangan militer entusias doang, tapi buat siapapun yang peduli sama masa depan kedaulatan negara. Segitu update kali ini. Kalau ada perkembangan baru soal isu akuisisi ini, bakal di-cover lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.